Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menumbuhkan karakter mahasiswa dalam pendidikan Islam melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas akhir untuk mata kuliah pendidikan agama Islam. Di era teknologi saat ini, perkembangan teknologi untuk pekerjaan dan memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi ini membuka berbagai peluang baru dalam pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. AI memiliki kemampuan untuk memberikan pengalaman belajar yang personal dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam Islam, pencarian ilmu, perbaikan diri, dan adaptasi perubahan zaman adalah hal yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memenuhi bagaimana memanfaatkan AI sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Pendidikan agama Islam memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang. Namun, dalam penggunaannya, setiap individu memiliki kebebasan untuk melihat teknologi sebagai yang memberikan manfaat positif atau sebaliknya, menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, yaitu teknologi dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Teknologi dan ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki akar yang sangat dalam, terutama dalam konteks sejarah peradaban Islam. Sejak awal, Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan berusaha memahami alam semesta sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa prinsip utama mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dapat dilihat dalam ajaran Al-Quran dan hadis, serta pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa kejayaannya. Prinsip pencarian ilmu dalam Islam. Yang pertama, yaitu Islam menganggap pencarian ilmu sebagai kewajiban bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menekankan pentingnya belajar, mengamati alam semesta, dan memahami ciptaan Allah. Misalnya, dalam surat Al-Quran Al-Alaq ayat 1-5, Allah menyebutkan pentingnya membaca dan belajar sebagai pintu untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Dalam Al-Quran yang berbunyi yaitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Dalam hadis yang berbunyi yaitu, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yaitu ada ilmu alam dan sains dalam Islam. Sejak masa kekhalifahan, dunia Islam menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang astronomi, matematika, fisika, kedokteran, kimia, dan juga lain-lain. Yang ketiga ada teknologi dalam sejarah. Umat Islam juga mengembangkan berbagai teknologi yang digunakan untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Yang keempat ada sains dan keimanan. Islam mengajarkan bahwa sains dan agama tidak membedakan, melainkan saling melengkapi. Dalam banyaknya tafsir Al-Quran, terdapat dorongan untuk memahami alam semesta dan hukum-hukumnya sebagai tanda kebesaran Allah. Yang kelima, ada peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan umat. Dalam konteks masyarakat, Islam menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Teknologi dan ilmu pengetahuan dalam Islam seharusnya diarahkan untuk kebaikan dan bukan untuk tujuan merusak atau bertentangan dengan nilai-nilai moral
dan etika. Salah satu tujuan utama ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keenam yaitu pemikiran kontemporer. Dalam dunia Islam modern, pemikiran dan penelitian ilmiah terus berkembang. Meskipun tantangan berupa integrasi ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam sering terjadi. Banyak negara muslim yang berusaha mengembangkan teknologi dan sains dalam rangka mencapai kemajuan sosial dan ekonomi sambil tetap menjaga identitasnya. Secara keseluruhan, Islam memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Selanjutnya yaitu ajaran Islam mendukung pencarian ilmu dan inovasi dengan tujuan agar umat manusia dan dapat lebih memahami ciptaan Tuhan dan memanfaatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI dalam perspektif Islam. Kecerdasan buatan AI dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk meniru atau meningkatkan kecerdasan manusia melalui mesin atau juga sistem komputer. Yang pertama ada AI sebagai alat yang diciptakan oleh manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia diberikan akal dan kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan teknologi. AI sebagai produk dari kecerdasan manusia adalah salah satu bentuk perkembangan pengetahuan. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada etika dan tanggung jawab moral. Dalam etika ini, Islam menekankan pentingnya etika dan moral dalam setiap tindakan manusia. Selanjutnya yaitu oleh karena itu penggunaan AI harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Misalnya, dalam penggunaan AI dalam bidang pekerjaan atau pengambilan keputusan, harus ada upaya untuk mencegah diskriminasi dan memastikan keadilan bagi semua hak. Selain itu, AI tidak boleh digunakan untuk tujuan merugikan seperti menciptakan senjata destruktif atau penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga ada pencegahan dampak negatif. Islam mengajarkan prinsip untuk mencegah kerusakan dan kerugian atau daf al-darar. Oleh karena itu, dalam penggunaan AI harus ada upaya untuk mencegah dampak negatif seperti pengangguran akibat otomatisasi, penyalahgunaan data, atau kerusakan sosial. Teknologi termasuk AI harus digunakan untuk mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi umat manusia, bukan juga sebaliknya. Yang ketiga ada manfaat AI dalam kehidupan keagamaan. Manfaat AI yang pertama ada AI dapat membantu dalam penyebaran ilmu agama dengan cara yang lebih luas dan efisien. Misalnya dengan aplikasi berbasis AI, orang dapat mengakses tafsir hadis atau kitab-kitab agama lainnya dengan mudah melalui perangkat digital. Selanjutnya yaitu AI dapat membantu menganalisis teks agama, menerjemahkan atau memberikan penjelasan lebih mendalam untuk memudahkan pemahaman umat Islam, khususnya yang tinggal jauh dari pusat-pusat studi agama. Selanjutnya yaitu
AI dapat digunakan untuk mengembangkan platform pendidikan agama berbasis digital, seperti chatbot atau aplikasi pembelajaran berbasis AI yang bisa memberikan penjelasan tentang hukum-hukum Islam, tata cara ibadah, atau membantu dalam pembelajaran Al-Quran. Teknologi ini juga dapat membantu orang yang tidak memiliki akses ke guru atau ulama dalam memahami agama. Dengan adanya chatbot atau aplikasi berbasis AI, umat Islam dapat lebih mudah mencari jawaban atau pertanyaan keagamaan yang mereka miliki tanpa harus menunggu bertemu dengan seorang ulama. AI dapat memberikan penjelasan atau referensi terkait dengan hukum-hukum Islam dalam berbagai situasi. Meskipun demikian, tentu saja AI harus digunakan sebagai tambahan dan bukan pengganti ulama atau ahli agama. Tentu saja. Yang selanjutnya yaitu AI dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran Al-Quran dengan teknologi seperti pengenalan suara untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar, atau aplikasi yang memonitor bacaan seseorang dengan memberikan koreksi otomatis jika ada kesalahan dalam tajwid. AI juga bisa membantu orang yang kesulitan dalam belajar membaca Al-Quran dengan cara yang lebih interaktif. Selanjutnya yaitu AI dapat digunakan dalam pengelolaan dan distribusi zakat serta wakaf untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan dengan tepat dan sampai dengan penerima yang membutuhkan. Dengan analisis data berbasis AI, organisasi zakat atau wakaf bisa lebih efisien dalam mendistribusi dana kepada yang berhak. Selanjutnya yang keempat ada tantangan AI dalam perspektif keagamaan Islam. Tantangan AI dalam perspektif keagamaan Islam mencakup berbagai dimensi, baik dari sisi etika, moralitas, hingga dampak sosialnya. Berbagai tantangan utama antara lain yaitu etika dan moralitas. Dalam Islam, tindakan manusia diukur berdasarkan niat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. AI yang dikembangkan tanpa memperhatikan nilai keadilan, kebaikan, dan kebermanfaatan dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif. Misalnya, AI yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau untuk memanipulasi bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam. Selanjutnya ada tanggung jawab dan kewajiban moral. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah tanggung jawab individu terhadap tindakannya. Dalam hal ini, AI yang mengambil keputusan tanpa campur tanggung jawab tangan manusia bisa menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas akibat dari keputusan tersebut. Hal ini relevan dalam konteks AI yang digunakan dalam sektor-sektor penting seperti perawatan kesehatan, militer, dan hukum. Selanjutnya yaitu kesetaraan dan keadilan. Dalam Islam, keadilan dan kesetaraan adalah prinsip utama. AI dapat memperburuk ketidaksetaraan jika dikembangkan atau diterapkan dengan bias yang merugikan kelompok tertentu. Keamanan dan privasi. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan privasi seseorang adalah bagian dari ajaran moral. Penggunaan AI dalam pengumpulan data pribadi dan pengawasan bisa menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan privasi dalam Islam.
Selanjutnya yaitu yang kelima, ada panduan Islam untuk menghadapi tantangan era AI. Untuk memanfaatkan AI dengan baik dan benar, umat Islam perlu mengikuti beberapa yang selaras dengan ajaran agama. Yaitu yang pertama, mengutamakan etika dan moralitas dalam penggunaan AI. Islam menekankan pentingnya niat yang baik atau niyah dan tindakan yang benar, amal soleh. Dalam konteks AI, penggunaan teknologi harus berlandasan pada prinsip-prinsip moral yang luhur seperti kejujuran, yaitu menghindari penyalahgunaan informasi atau manipulasi data yang bisa merugikan orang lain. Ada keadilan, memastikan bahwa AI tidak memperburuk ketidakadilan atau diskriminasi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kebermanfaatan. AI harus digunakan untuk tujuan yang positif, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi penderitaan, dan mendukung kesejahteraan umum manusia. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah menekankan pentingnya kebenaran dan keadilan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang mengajarkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Yang kedua yaitu tanggung jawab dan pengawasan. Dalam Islam menekankan tanggung jawab pribadi terhadap setiap tindakan yang diambil, yaitu harus sebagai khalifah di bumi, atau surat Al-Baqarah ayat 30. Umat muslim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak merugikan umat manusia atau lingkungan. Selanjutnya yaitu amanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman bahwa amanah adalah tanggung jawab yang diberikan kepada manusia yang harus dijalankan dengan penuh keadilan. Yang ketiga yaitu ada mengutamakan kesejahteraan umat, yaitu dalam Islam mengajarkan untuk selalu memperhatikan kemaslahatan umat atau kebaikan bersama. Teknologi AI harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia secara umum, dan bukan untuk memperburuk ketidakadilan atau mengeksploitasi atau pihak tertentu. Prinsip masalah dalam Islam atau kebaikan bersama harus dijadikan pedoman dalam merancang dan menerapkan teknologi baru. Hadis Rasulullah SAW, tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, menjaga kehormatan dan privasi. Islam sangat menjaga kehormatan dan privasi individu dalam menghadapi AI yang dapat mempengaruhi pengumpulan dan penyebaran data pribadi. Umat muslim harus berhati-hati agar privasi tidak dilanggar dan data pribadi tidak disalahgunakan. Selanjutnya yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 12 mengingatkan untuk tidak Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 mengingatkan untuk tidak mencari-cari aib orang lain dan menjaga rahasia pribadi orang lain. Yang kelima yaitu pendidikan dan pengetahuan. Islam menekankan pentingnya menuntut ilmu untuk mengembangkan potensi diri dalam masyarakat. Untuk menghadapi tantangan era AI, umat Islam perlu memahami teknologi ini dengan baik dan bijak. Pendidikan yang mengajarkan
Etika digital dan pemahaman terhadap dampak sosial teknologi sangat penting. Al-Quran, Surat Al-Alaq ayat 15, ayat 1-5, yaitu mengajarkan pentingnya membaca dan menuntut ilmu yang merupakan landasan untuk memahami teknologi dan tantangan yang muncul seiring perkembangannya. Yang keenam yaitu berhati-hati dalam menghadapi ketergantungan pada teknologi. Islam mengajarkan agar manusia tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi, namun tetap memelihara keseimbangan antara menggunakan teknologi untuk kemaslahatan dan menjaga hubungan dengan Allah serta sesama. Teknologi tidak boleh menggantikan nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan. Tawakal atau berserah diri kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus disertai dengan usaha atau bisa juga ikhtiar, dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah atau tawakal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di era teknologi saat ini, kecerdasan buatan atau AI dapat memberikan manfaat besar dalam pembelajaran penyebaran ilmu agama Islam. Dalam Islam, pencarian ilmu adalah kewajiban dan teknologi harus digunakan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan teknologi termasuk AI dengan etika yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan kebermanfaatan bagi umat manusia. AI dapat membantu dalam berbagai aspek seperti pembelajaran Al-Quran, penyebaran tafsir, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Namun, tantangan seperti etika privasi dan tanggung jawab moral harus diperhatikan agar teknologi ini tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam harus mengutamakan kesejahteraan utama, menjaga privasi, dan membedakan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.